Bab 1265. Sampai jumpa, tidak, selamanya jangan pernah bertemu lagi. Tidak suka melihat dirinya. Warrior yang tertegun beberapa saat sebelum dia sadar kembali, dan kemudian berkata, "Mengapa?" Kenzi Ye berkata dengan suara rendah, "Tidak ada alasan, singkatnya, aku tidak akan bergabung dengan Liga Pedang. Setelah kamu sembuh, kembalikan jiwaku, dan kita jalani hidup masing-masing. Kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini?" Warrior yang kembali bertanya, masih belum menyerah. "Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini." Kenzi Ye berkata, "Aku juga percaya bahwa kamu memiliki kesempatan yang besar untuk meninggalkan tempat ini kelak. Lalu kenapa kamu tidak mau bergabung dengan Liga Pedang?" Warrior yang bertanya dengan bingung. Kenzi Ye melirik warrior yang dengan ringan dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi pedang di tangan orang lain, dan aku tidak ingin mendengarkan perintah orang lain. Sekarang, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri, mengerti?" Warrior yang terdiam, alasan sebenarnya mengapa dia tidak bergabung dengan Liga Pedang seharusnya juga karena ini, tidak ada yang ingin menjadi pedang di tangan orang lain. Perempuan di depannya sudah biasa mendengarkan perintah ketua paviliun ribuan pembunuh untuk menjadi pedang, tujuannya hanya untuk balas dendam, tapi sekarang pembalasan dendam besarnya sudah tercapai, dia jelas tidak ingin diperintah orang lagi. Memikirkan hal ini, warrior yang mengangguk dan berkata, "Mengerti." Kenzi Ye tidak berbicara, mengambil batu kecubung lain dan menyuapinya ke mulut warrior yang. Ruang langit tiba-tiba terkoyak, dan kemudian jejak telapak tangan muncul, dan akhirnya jatuh ke arah mereka berdua. Kenzi Ye menyipitkan matanya sedikit, dan belati di tangannya berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke langit. Cahaya putih itu sangat cepat, dan langsung mengenai telapak tangan. Suara ledakan terdengar. Ada suara keras di langit, dan gelombang udara energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar, terus-menerus mengguncang ruang. "Ayo pergi." Di bawah, Kenzi Ye menarik warrior yang menggendongnya di punggungnya, tubuhnya bergetar dan kemudian menghilang di tempat. "Pergi kemana?" Kenzi Ye menghilang dengan menggendong warrior yang di punggungnya. Sebuah suara terdengar, kemudian, tangan kurus tiba-tiba keluar dari tempat itu dan bergerak ke arah warrior yang dan Kenzi Ye, lalu menangkap mereka. Tenaga hisap tangan tersebut sangat kuat. Kenzi Ye dan warrior yang di kejauhan tiba-tiba melambat. Tatapan kejam melintas di mata Kenzi Ye, tangan itu sedikit berputar, ruang di belakangnya terdistorsi, dan tenaga hisapan tiba-tiba menghilang. Kenzi Ye mengambil kesempatan ini untuk masuk ke ruangan. Segera setelah keduanya menghilang, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di sana. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul, Olga dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Apakah orang itu tadi adalah pembunuh wanita paviliun ribuan pembunuh sebelumnya? Olga bertanya dengan suara berat. Tetua menyipitkan matanya, warrior yang terluka parah, wanita ini melindunginya. Bagaimana mungkin? Olga berseru kaget, bagaimana dia bisa bersama warrior yang ini? Mungkinkah ketua paviliun ribuan pembunuh dan warrior yang sudah membuat kesepakatan? Paviliun ribuan pembunuh berpihak pada warrior yang. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Jika paviliun ribuan pembunuh jatuh ke warrior yang, maka semuanya akan merepotkan. Warrior yang saja sudah menakutkan, jika ditambah paviliun ribuan pembunuh yang membantunya diam-diam, jangankan membunuh warrior yang, mereka bisa kembali hidup-hidup saja sudah menjadi masalah. Meskipun ada banyak orang di pihak mereka, tapi paviliun ribuan pembunuh tidak akan menghadapi mereka secara langsung.
paviliun ribuan pembunuh adalah pembunuh gelap. Semua orang menatap tetua itu. Tetua berkata dengan sungguh-sungguh, ada yang aneh dengan masalah ini. Paviliun ribuan pembunuh adalah organisasi yang berprinsip, dan mereka tidak akan mudah membelot. Singkatnya, jangan urus masalah ini dulu dan kejar saja. Jika wanita itu terus melindungi warrior yang, maka bunuh dia juga. Suara itu jatuh, dan sosok tetua menghilang di tempat. Orang-orang lainnya dengan cepat mengikuti. Ratusan ribu mil jauhnya, Kenzie berlari sepanjang jalan dengan menggendong warrior yang di punggungnya. Meskipun warrior yang sudah memiliki beberapa energi hitam di tubuhnya, itu tetap tidak cukup karena lukanya terlalu parah. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya terluka saat ini, dan tidak ada tempat yang baik, termasuk jiwanya. Cedera ini membutuhkan setidaknya 40–50% energi hitamnya untuk pulih sepenuhnya, tetapi akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 jam untuk memulihkan 40–50% energi hitamnya. Sekarang, hal yang tidak cukup bagi mereka adalah waktu. Apakah kamu bahagia sekarang? Pada saat ini, Kenzie tiba-tiba bertanya. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Kenzie berkata, mereka mengetahui bahwa aku bersamamu, dan aku juga menyelamatkanmu. Mereka pasti berpikir bahwa aku dan kamu adalah satu tim. Bukankah kamu seharusnya senang karena kamu berhasil menyeretku ke dalam air? Satu tim ya, satu tim. Warrior yang berkata, Nona Kenzie, jangan khawatir, ketika aku sembuh, aku akan bergabung denganmu untuk membunuh mereka semua. Diam. Kenzie berteriak dengan marah, warrior yang, dengar ya, jangan berpikir bahwa aku akan bekerja untukmu, bagaimanapun juga, setelah sehari, tidak peduli apa yang terjadi padamu, kamu harus mengembalikan jiwaku, jika tidak, kita akan binasa bersama-sama. Jika kamu pikir aku tidak akan berani, kamu bisa mencobanya. Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, Nona Kenzie, aku tidak bermaksud memintamu bekerja untukku, aku hanya berpikir bahwa sekarang mereka telah menganggap kamu sebagai musuh, jika kita bergabung, itu akan baik untuk kita. Bagaimana menurutmu? Kenzie mendengus dingin, apakah itu baik untukku? Meninggalkan dunia ini. Konyol. Meninggalkan dunia ini hanyalah kue yang kamu buat, dan kue ini dapat dilihat tetapi tidak bisa dimakan. Lalu dalam jangka waktu itu, aku bekerja untukmu, membunuh orang untukmu, dan mendengarkan perintahmu. Idemu ini sungguh bagus. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan mengubah jalannya. Kita bisa bekerja sama. Kamu bisa membantuku, dan kemudian kamu bisa mengajukan syaratmu, bagaimana? Tidak. Kenzie berkata, masih kalimat yang sama, setelah 1 hari, kamu akan pergi dengan caramu, dan aku akan pergi dengan caraku. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dan berkata, karena kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Seharusnya dari awal begini. Kenzie mendengus dingin, mempercepat langkahnya. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, dia mengeluarkan batu kecubung dan terus menelannya. Sekarang baginya, memulihkan lukanya sesegera mungkin dan memulihkan energinya, energi hitam adalah hal yang paling penting. Bagaimana mereka bisa menemukan kita? Tanya warrior yang tiba-tiba. Meskipun dia sebelumnya tidak menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan jejaknya, Kenzie menggunakan ruang supernatural untuk mengisolasi jejaknya. Secara logika, pihak lain tidak mungkin menemukan mereka. Ya, karena kemampuan supernatural Kenzie untuk mengisolasi jejaknya sangat kuat.
Jika dirinya tidak memiliki pedang domain, dirinya juga tidak akan bisa menemukan keberadaannya. Jangan meremehkan siapapun, terutama orang-orang wilayah rahasia. Qin Ziyi berkata dengan sungguh-sungguh, dan monster tua itu, pihak lain adalah monster tua yang sebenarnya, tidak akan ada kekurangan sarana, dan 7 dari mereka, semuanya pendekar ketiadaan, asalkan mereka mau, mereka semua berada dalam kesadaran mereka dalam jarak puluhan ribu mil. Selama kita mengungkapkan sedikit celah, mereka mungkin akan segera mengetahuinya, belum lagi gerakan yang disebabkan oleh perang antara kalian sebelumnya bukanlah masalah yang kecil. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, itu benar. Apakah ada yang bisa kamu lakukan sekarang? Aku akan membawamu melarikan diri sampai besok, setelah itu kita berpisah, jalani jalan masing-masing. Kata Qin Ziyi. Warrior yang Qin Ziyi benar-benar tidak berbohong, dia benar-benar melarikan diri dengan warrior yang, jelas, dia benar-benar berencana untuk berpisah dengan warrior yang ketika saatnya sudah tiba. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Melon yang dahannya bengkok itu tidak manis, karena pihak lain benar-benar tidak ingin bekerja sama dengannya. Tidak ada artinya untuk terus berbicara. Qin Ziyi membawa warrior yang berlari sepanjang jalan. Meskipun Qin Ziyi bersembunyi dengan baik, dia hampir dihentikan oleh para tetua dan yang lainnya beberapa kali. Untungnya, dia bisa merubah wajahnya. Cedera warrior yang juga pulih dengan cepat. Sampai saat ini cederanya telah pulih 30% sampai 40%, tetapi dia tidak memiliki energi hitam di tubuhnya, karena energi hitam telah dihancurkan, dia mengambilnya untuk penyembuhan. Oleh karena itu, dia masih membiarkan Qin Ziyi menggendongnya, tidak ada cara lain, kecepatannya saat ini 108.000 mil lebih buruk daripada Qin Ziyi. 5 jam telah berlalu, cedera warrior yang pada dasarnya tidak serius lagi, dan sekarang tujuan utamanya adalah memulihkan energi hitam, karena energi hitam sebelumnya telah diambilnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi saat ini, dia masih belum memiliki setetes pun energi hitam di tubuhnya. Jarak mereka semakin dekat dengan kita. Qin Ziyi berkata dengan sungguh-sungguh. 1 jam. Beri aku 1 jam, kata warrior yang. Qin Ziyi terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah lukamu sudah pulih? Warrior yang tidak menyembunyikannya, dan segera berkata, sudah lumayan. Suara warrior yang jatuh, dan dia jelas merasakan sedikit jeda di tubuh halus Qin Ziyi. Setelah beberapa saat, Qin Ziyi bertanya lagi, apakah kamu fisik abadi yang legendaris? Bukan. Warrior yang berkata, aku hanya memiliki energi hitam khusus, jadi aku bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cepat. Begitukah? Qin Ziyi mengangguk sedikit. Tak satu pun dari mereka berbicara, begitu saja. 1 jam kemudian, Qin Ziyi berhenti, warrior yang sangat sadar, dan dengan satu gerakan, dia muncul di depan Qin Ziyi. Qin Ziyi memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang juga tidak berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangan kanannya, 2 jiwa muncul di depan Qin Ziyi. Melihat warrior yang begitu lugas, Qin Ziyi tidak bisa tidak melirik warrior yang, tetapi dia tidak berbicara, dan dengan gerakan tangannya, kedua jiwa itu segera menghilang ke dalam tubuhnya. Jiwa memasuki tubuh, dan Qin Ziyi terlihat cukup energi. Qin Ziyi menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap warrior yang dan berkata, sampai jumpa, tidak, selamanya jangan pernah bertemu lagi. Setelah berbicara, dia tidak berhenti sama sekali, berbalik dan menghilang ke kejauhan. Warrior yang mengangkat bahu, dan pada saat ini,
dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan, merenung sejenak, dan menghilang di tempat. Segera setelah warrior yang menghilang di tempat, sebuah cahaya dan bayangan melintas melewati posisinya yang tadi, dan segera 5 cahaya dan bayangan melintas. Setelah beberapa saat, warrior yang muncul di posisi tadi lagi. Sekarang dia tidak hanya memahami ruang supranatural, tetapi juga domain pedang dan penyembunyian ganda, bahkan Kenzie tidak melakukannya sebaik dirinya, dan ini membuat tetua dari wilayah rahasia tidak menemukannya sama sekali. Warrior yang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, alisnya berkerut, karena arah yang dikejar orang-orang ini barusan persis dengan arah yang ditinggalkan Kenzie. Setelah ragu-ragu sebentar, warrior yang diam-diam mengikuti mereka. Bersambung.